Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Hafni Zuhranur, dosen program studi kedokteran, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan video tentang pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, video yang akan saya sampaikan yaitu salah satu mata kuliah di blok Sistem Alimentari. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib di program studi kedokteran UMY yang dilaksanakan pada semester 6 yaitu blok 11. Pada mata kuliah ini dibebani 8 CPL atau capaian pembelajaran lulusan seperti yang tertera pada slide. Adapun pada mata kuliah ini terdapat 12 CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah yang juga tertera dalam slide. Dan berikut ini adalah sub CPMK atau kemampuan akhir tiap tahapan belajar pada mata kuliah ini, yaitu mampu menunjukkan sikap integrity, altruism, responsibility, respect, empathy, competence, leadership dalam kehidupan akademik dan sosial. Yang kedua, mampu menunjukkan sikap dalam kehidupan akademik dan sosial sesuai nilai-nilai Islam dan kemuhammadiyahan. Yang berikutnya, mampu menunjukkan sikap sadar keterbatasan dan meningkatkan kemampuan dalam konsultasi dan rujukan, serta perilaku selalu belajar berdasarkan bukti ilmiah pengembangan diri untuk pembelajar sepanjang hayat. Mampu menunjukkan sikap inovatif, bertanggung jawab, kreatif dalam menciptakan karya ilmiah yang bermanfaat dan berwawasan global. Berikutnya, mampu menunjukkan sikap kolaboratif dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, mampu mengimplementasikan konsep teoritis dan literasi sains kedokteran, literasi digital dalam penegakan diagnosis kasus-kasus sesuai SKDI yang didukung teknologi informasi dan komunikasi, mampu menerapkan dan menunjukkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif, dan islami dalam mendukung penegakan diagnosis, tata laksana, dan pengembangan ilmu kedokteran umum yang holistik dengan dukungan teknologi, informasi, dan komunikasi. Yang berikutnya, mampu menerapkan dan menunjukkan pengelolaan masalah kesehatan individu, keluarga, dan komunitas, serta optimalisasi sumber daya dengan pendekatan kolaborasi interprofesi. Mampu menunjukkan edukasi kepada individu, keluarga, dan komunitas berbasis bukti. Dan yang terakhir, mampu menunjukkan komunikasi efektif untuk mengambil keputusan dalam memecahkan masalah kesehatan individu, keluarga, dan komunitas. Deskripsi mata kuliah. Sistem alimentari merupakan salah satu sistem tubuh yang dipelajari dalam mata kuliah ini, yang disusun untuk membantu mahasiswa kedokteran supaya mengerti dan memahami macam-macam penyakit yang berada di saluran cerna. Fokus utama dalam pembahasan materi dan proses perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu mengenali, mencermati, dan memahami aspek penting yang terkait dengan penyakit di sistem alimentari, baik dari anamnesis hingga cara mendiagnosis, serta tata laksananya sesuai kompetensi SKDI atau Standar Kompetensi Dokter Indonesia. Topik-topik yang dibahas dalam mata kuliah ini yaitu patologi saluran cerna atas, patologi saluran cerna bawah, kelainan kongenital sistem alimentari, pemeriksaan penunjang sistem alimentari, pengobatan penyakit sistem alimentari, anatomi klinis sistem alimentari, dan gangguan makan. Video pembelajaran yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah materi kelainan kongenital sistem alimentari. Pada mata kuliah ini terdapat 2 referensi, yaitu referensi utama dan referensi pendukung yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Metode pembelajaran mata kuliah ini menggunakan pendekatan CBL atau Case by Learning dengan metode blended learning yaitu daring dan luring. Untuk metode daring, kegiatan sinkronus meliputi tatap muka melalui Zoom dan kegiatan asinkronus menggunakan platform pembelajaran online UMY yaitu MyClass yang bisa digunakan untuk mengerjakan tugas dan juga mengakses bahan ajar yang dapat diakses mahasiswa setiap saat. Untuk metode luring, kegiatan sinkronus meliputi tatap muka di kelas, tutorial yaitu diskusi secara berkelompok, dan praktikum. Untuk komponen penilaian pada mata kuliah ini yaitu yang pertama dari praktikum, yaitu sebanyak 10%, di mana dari 10% tersebut terdapat komponen 40% nilai harian dan 60% nilai responsi. Yang kedua yaitu tutorial,
sebanyak 30%, di mana 30% ini terdapat 30% nilai mini quiz, 50% nilai aktivitas harian, 15% tugas, dan 5% SOKA. Dan yang ketiga adalah ujian akhir atau MCQ, yaitu sebanyak 60%. Setelah ini akan saya sampaikan video pembelajaran saya, yaitu materi tentang kelainan kongenital pada sistem alimentari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai ya Mbak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa bertemu kembali ya di blog 11 ini. Nah, kali ini kita akan kuliah tentang kelainan kongenital sistem alimentari atau gastrointestinal tract. Nah, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Mudah-mudahan kuliah kali ini barokah bermanfaat. Berdoa dimulai. Bismillah. Amin. Oke, sebelum kita masuk ke slide berikutnya nih ya, saya mau nanya, ada nggak Mbak yang tahu tentang kelainan kognitif itu apa sih? Silakan yang tahu boleh sebut namanya ya. Esa dokter saya. Oke, silakan Mbak Esa. Ya, kelainan kongenital adalah kelainan pada struktur atau fungsi tubuh yang ada sejak lahir atau terjadi selama masa perkembangan janin dalam kandungan. Oke, ya betul sekali ya. Jadi kelainan kongenital itu kelainan bawaan dari lahir. Jadi memang bisa terjadi sesuatu yang tidak normal ya dari dalam janin dan ketahuan ketika setelah lahir. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, sebelum kita masuk ke penyakitnya ya, saya ingatkan lagi tentang alur pemeriksaan. Ketika nanti Mbak menjadi seorang dokter, ketika mendapatkan pasien, maka urutannya seperti ini nih, supaya memudahkan nanti ketika akan mendiagnosis dan juga memberikan tata laksana kepada pasien. Jadi, yang pertama adalah anamnesis. Kalau 80% anamnesis itu baik, insya Allah sudah akan mengantongi diferensial diagnosisnya. Nah, kalau begitu kan nanti akan mempermudah Mbak untuk menentukan suatu diagnosisnya. Selanjutnya yaitu adalah pemeriksaan fisik. Dan bila membutuhkan pemeriksaan laboratorium, bisa dilakukan pemeriksaan laboratorium ya. Ada macam-macam ya, ada pemeriksaan darah, pemeriksaan urin, seperti itu ya. Dan juga ada pemeriksaan radiologi. Nah, setelah itu Mbak akan menentukan diagnosisnya. Nah, bila sudah menemukan diagnosisnya, maka Mbak bisa memberikan tata laksana atau treatment kepada pasien tersebut. Oke, selanjutnya. Nah, ini kita masuk ke bagian embriologi dulu ya. Jadi waktu dalam kandungan itu ya asal muasal primitif gut namanya ya. Saluran cerna primitif itu terbagi menjadi 3, yaitu adalah foregut, midgut, dan hindgut. Nah, asal muasalnya itu ya dari dorsal part yolk sac di minggu keempat. Nah, dari foregut, midgut, hindgut ini itu akan terbagi menjadi beberapa organ-organ. Jadi ada beberapa organ yang masuk ke bagian foregut, ada yang masuk di bagian midgut, dan ada yang masuk di bagian hindgut. Bisa ya ini ya, sudah tertulis di PPT ini ya. Oke. Nah, foregut, midgut, hindgut terbagi lagi ketika nanti ada suatu kelainan di area-area yang organ yang termasuk foregut, maka itu bisa disebut kelainan upper GI tract atau kelainan bagian atas dari saluran cerna. Kalau kelainannya itu dari organ-organ yang midgut atau hindgut, nah nanti istilahnya adalah lower GI tract. Jadi kelainan saluran cerna bagian bawah. Nah ini ya, ini adalah daftar penyakit yang akan kita bahas pada kuliah kali ini. Nah, ini kan ada foregut, midgut, hindgut. Nah, contoh-contohnya nanti di foregut ada atresia esophagus. Yang kedua dari midgut itu adalah atresia duodenum. Yang ketiga hindgut, yaitu penyakitnya namanya atresia ani. Nah, ini kok atresia semua gitu ya. Nah, kira-kira tahu nggak? Ada yang tahu atresia itu apa sih? Mau silakan.
Iya, Saya siapa? izin menjawab, Dok. Mbak Bita. siapa? Oh, Mbak Bita ya, silakan. Mungkin untuk atresia itu sendiri itu tidak adanya atau tertutupnya suatu bagian yang alami dari tubuh, Dok. Oke, dengan kata lain, cara gampangnya ya ngapalinya atresia itu buntu ya. Kayak gitu. Jadi ya memang tidak terbentuk salurannya atau buntu. Oke, udah paham semua ya artinya atresia itu. Kalau esofagus, duodenum sama ani itu kan organnya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, kita masuk ke atresia esofagus. Nah, atresia esofagus ini yaitu tadi ya buntu dari saluran esofagusnya. Jadi kenapa sih kok bisa ada buntu? Nah, ternyata pada saat embrio ya, embrional itu terjadi suatu gangguan rekanalisasi dan vaskularisasi. Jadi memang pembentukan tabung dari esofagusnya itu terganggu dan pembuluh darahnya juga terganggu. Lalu untuk epidemiologinya itu insidensinya ya itu dilaporkan yaitu atresia esofagus dengan atau tanpa TEF itu tracheoesophageal fistula, yaitu ada fistul ya antara esofagus sama trachea, yaitu 1:3.500 bayi lahir hidup. Kalau laki-laki dan perempuannya sangat bervariasi. Nah, pasien-pasien dengan atresia esofagus ini biasanya munculnya itu ya pada kehamilan-kehamilan yang resiko tinggi, bisa jadi namanya faktor resiko ya, yaitu di kehamilan pertama dengan usia resiko tinggi yaitu antara 35 sampai 40 tahun. Nah, anomali penyerta dari atresia esofagus. Nah, atresia esofagus ini merupakan salah satu kelainan bawaan ya, kelainan kongenital. Nah, 50% sampai 70% dari atresia esofagus ini bisa disertai dengan satu malformasi kongenital atau kelainan kongenital bawaan. Nah, di tabel ini itu apa sih yang paling sering yang menyertai dari atresia esofagus? Nah, nomor satunya yaitu adalah penyakit jantung atau kardiovaskuler. Hitung ya. Nah, yang namanya ada satu kelainan bawaan, maka kita harus juga ngecek apakah ada kelainan bawaan yang lainnya di pasien ini. Gitu. Oke, ini klasifikasinya. Namanya gross classification yang paling sering dipakai. Nah, di bawah ini ya, di bawah gambar ini akan ada angka-angka. Apa sih angka-angka ini? Nah, angka-angka ini adalah paling banyak ya. Jadi paling banyak yang muncul atresia esofagus itu yaitu di tipe C sebanyak 86,6% menurut gross classification. Yang paling sering adalah tipe C ini yang muncul. Gimana sih gejala klinis dan pemeriksaan fisiknya? Nah, bisa dari sebelum lahir sebanyak 20-40% bisa ketahuan nih. Misalnya ketika USG itu kok gasternya itu kok kadang nggak ada udaranya, kadang ada udaranya kayak gitu. Dan juga polyhydramnion, terlalu banyak amnionia seperti itu. Nah, setelah lahir nanti bayi bisa terlihat dari hipersalivasi, ludahnya berlebihan, regurgitasi atau choking, jadi ketika minum ASI dia kayak kesedak. Bisa juga cyanosis. Kalau cyanosis berarti yang tipe C tadi, jadi ada minuman yang istilahnya regurgitasi malah masuk ke paru-paru membuat dia cyanosis. Nah, kalau misalnya dimasukin selang OGT ya, kalau dewasa kan dari naso hidung, kalau bayi dari dari mulut OGT, orogastro tube, itu akan sulit mentok, jadi nggak bisa sampai gaster. Dan kadang ada distensi ringan di abdomen bagian epigastriknya. Nah, pemeriksaan penunjangnya yaitu bisa dilakukan, ini namanya babygram. Nanti bisa dilihat kalau udah dipasang pakai selang, itu akan tampak selangnya itu nggak bisa sampai di gaster, cuma sampai di ujung-ujung dari esofagusnya. Bisa juga nih ketika dikasih ini ya foto ya, ada pakai kontras gitu ya, malah curl up, namanya kinking ya, belok, malah balik keluar lagi ujungnya yang masuk. Nah, ini juga ada pakai barium, pakai kontras tadi. Nah, ini cuma mentok sampai sini, nggak bisa bariumnya sampai ke gaster.
Oke, tata laksana awalnya yang pasti kalau Mbak ketemu pasien seperti ini, pasang oksigen, pasang OGT, pasien dipuasakan. Boleh diberi cairan Iveline ya, lalu dirujuk ke dokter bedah anak untuk dilakukan tindakan operatif, nanti tergantung dari tipe dan kondisi pasien. Oke, ini yang atresia esofagus. Kita lanjut ya ke penyakit yang lainnya, kelainan kognitif lainnya. Atresia duodenum, ya buntu ya di duodenum. Nah, duodenum itu mulai terbentuk di usia embriologi minggu ke-6. Kenapa sih kok bisa obstruksi? Nah, ada gangguan pada fase vakuolisasi atau rekanalisasi. Nah, gangguannya ini kalau di atresia duodenum itu ada yang dari ekstrinsik dan dari intrinsik. Ekstrinsik itu dari luarnya si duodenum, tapi kalau intrinsik dari dalamnya duodenum. Nah, kalau ekstrinsik bisa jadi contohnya anulare pankreas anulare. Nanti gambarnya di slide berikutnya ini. Nah, ini pankreas anulare, di mana pankreasnya itu tumbuhnya itu tidak sesuai dengan normal. Dia malah merangkul istilahnya ya, merangkul si duodenum sehingga jepit, sehingga duodenumnya itu ada sumbatan. Itu yang ekstrinsik. Kalau yang intrinsik itu ada 3 tipe ini ya, yang seperti di slide, yaitu membran only. Jadinya buntunya itu kayak ada selaput di tengah-tengah antara si duodenum, antara duodenum dan duodenum pars yang lainnya. Nah, tipe yang kedua itu ada jaringan ikat. Tipe ketiganya itu benar-benar putul. Nah, itu atresia. Seperti itu ya. Nah, ini gejala klinis dan pemeriksaan fisiknya. Dari sebelum lahir bisa nggak sih? Oh bisa. Ketika USG akan tampak double bubble. Nah, saat lahir nanti ketika minum ASI itu pasien akan muntah hijau. Setiap minum nanti beberapa saat muntah hijau. Gitu. Dan ada distensi atau kembung di bagian perut bagian atas atau epigastrium. Nah, pemeriksaan penunjangnya namanya adalah babygram ya. Nah, di babygram ini kita akan lihat apa namanya ini. Namanya adalah double bubble. Nah, di mana ini double bubble-nya itu menggambarkan dia lambung dan juga ini duodenumnya. Nah, gimana sih kalau ada pasien atresia duodenum? Intinya adalah ketika Mbak ketemu pasien atresia, pasien harus puasa. Dipasang OGT, dipasang oksigen, Iveline dan pemberian cairan dextrosa. Terus kalau sudah stabil dirujuk untuk tindakan tata laksana berikutnya. Oke, ini atresia duodenum. Berikutnya ya, yang terakhir adalah atresia ani. Ya, atresia ani atau nama lainnya adalah malformasi anorektal. Insidensinya yaitu 1/5.000 kelahiran. Nah, kelihatan sekali ya ini kelamin ya, penis ya. Nah, di pantatnya ini nggak ada lubang sama sekali. Ini namanya atresia ani. Nah, kenapa kok bisa gitu? Jadinya ketika embriologi itu ya, penurunannya rektum itu bersamaan dengan proses pemisahan dari urogenital dan anal kanal ya di minggu ke-8. Nah, itu pemisahannya itu terganggu. Sehingga bisa terjadi suatu atresia ani atau buntu. Nah, bisa juga muncul suatu fistula atau lubang yang seharusnya nggak ada tapi lubang itu malah ada. Gitu ya. Jadi fistula ini bisa terjadi, bisa enggak pada pasien-pasien atresia ani. Nah, ini contoh pasien atresia ani, ini klasifikasinya seperti ini ya. Kayak gini di gambar ini. Ini yang atas yang perempuan, yang bawah adalah yang laki-laki. Nah, kalau ada sambungan seperti ini contohnya yang di gambar ini, kalau ada garis menghubungkan, ini ada fistul. Seperti itu. Nah, gimana gejala klinis dan pemeriksaan fisiknya? Lebih mudah kalau untuk melihat pasien atresia ani. Nah, tapi biasanya keluhan akan ketahuan setelah lahir, yaitu pasien tidak bisa BAB. Yang pertama pasti akan dilihat ya, tidak punya dubur. Habis itu tidak bisa BAB. Atau bisa BAB tapi tidak di lubang anus, tidak di lubang semestinya. Kalau laki-laki bisa keluar dari penisnya, kalau perempuan bisa keluar dari di antara vaginanya, kayak gitu. Bisa di vaginanya bisa, atau antara vagina dengan dubur juga bisa, seperti itu. Vagina atau bakal dubur gitu ya. Nah, pemeriksaan penunjangnya apa? Ini namanya knee chest position. Nah, ini nanti dilihat jaraknya jauh apa enggak sih pouch terdistalnya dengan markernya. Ini yang bulat-bulat ini namanya marker. Nanti dilihat jaraknya berapa senti sih gitu.
Tata laksana awalnya, nah tadi ya, kalau buntu-buntu atresia, tata laksananya seperti yang tadi sudah dijelaskan. Nanti tindakan operasinya bisa seperti ini, dibuatkan lubang dubur langsung atau dibuatkan stoma terlebih dahulu. Oke, ini kuliah kita tentang kelainan kongenital di saluran alimentari atau gastrointestinal tract. Oke, silakan. Apakah ada pertanyaan? Oke, Mbak. Siapa, Mbak? Mbak Nurin, ya. Oke, silakan Mbak Nurin. Ya dok, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurin Ardila Ulfa. Saya izin bertanya dok, apakah pernah ada kasus satu bayi dengan 2 kelainan kongenital dok? Terima kasih. Terima kasih Mbak Nurin. Ada Mbak, saya pernah juga menemui ya pasien dengan atresia esophagus, buntu di atas, dan atresia ani, buntu di bawah. Jadi tadi kalau ada satu kelainan kongenital maka harus dicari kelainan lainnya tuh ada nggak sih, kayak gitu. Gitu ya. Semoga menjawab pertanyaan Mbak Nurin ya. Oke, apakah ada pertanyaan lain? Saya dok. Silakan, Mbak siapa ini? Perkenalkan, saya Zahara. Saya ingin bertanya, apakah edukasi yang dijelaskan pada keluarga pada saat pasien akan dirujuk? Oke, pertanyaan dari Mbak Ara, apa sih ini ya saat rujuk ya? Nah, ketika nanti Mbak ketemu pasien ini sudah dilakukan tata laksana awal, dirujuk, pasti dilakukan edukasi ya. Jadi edukasinya adalah bisa untuk mendeteksi lebih lanjut dan juga penanganan lebih lanjut. Kalau misalnya memang tata laksananya itu adalah operasi, maka dilakukan tindakan operasi, nanti akan dijelaskan lebih lanjut dengan dokter bedah anak yang ada di rumah sakit yang dituju, seperti itu. Jadi nanti ada tata laksana, sebelum tata laksana pemeriksaan penunjang yang lebih komprehensif dan lalu dilakukan tindakan tata laksana lebih lanjutan, seperti itu. Begitu ya Mbak Ara ya. Oke, ada pertanyaan satu lagi ya, saya rasa ya pertanyaannya ya. Silakan, ada lagi? Saya dok. Ya, Mbak siapa ini? Nama saya Septiana dok. Oke, Mbak Septiana. Saya ingin bertanya, bagaimana prognosis kasus kelainan kongenital? Oke, ya belum kita bahas ya. Prognosis dari kasus-kasus kongenital ini adalah prognosisnya tergantung dari pasien bayi itu ketika datang ke rumah sakit. Bila kondisi pasien dalam kondisi yang baik, insya Allah prognosisnya akan baik. Tapi kadang memang ada yang pasien dirujuk sudah dalam kondisi yang sepsis, sudah dalam kondisi tidak bisa intake ASI berhari-hari. Nah, itu yang bisa menyebabkan memperburuk prognosis dari pasien-pasien dengan kelainan kongenital seperti itu, Mbak. Begitu nggih? Saya rasa cukup nggih pertanyaannya ya. Oke, terima kasih sekali untuk kuliah pada hari ini. Semoga bermanfaat dan kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis ya. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat nanti ketika Mbak bertemu dengan pasien-pasien dengan kebutuhan seperti yang di kuliah tadi ya, bisa membantu pasien tersebut ditangani awal dan dirujuk secara baik, stabil. Semoga mendapatkan pertolongan yang lebih cepat dan efektif dan baik prognosisnya untuk pasien. Terima kasih semua Mbak. Mohon maaf kalau ada salah dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dok. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih.